Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, bersama Bu Meta, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 4, pelajaran ketiga, Aku Anak Soleh. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kita akan belajar jujur disayang Allah. Jujur adalah berkata apa adanya sesuai dengan kenyataannya. Nah, jujur juga dapat diartikan tulus dan lurus hatinya. Allah senang dengan hambanya yang jujur. Sikap jujur disenangi oleh semua orang anak-anak. Nah, anak-anak, kemudian kita akan belajar tentang kisah seorang anak gadis yang jujur pada masa Khalifah Umar bin Khattab anak-anak. Nah, diperhatikan ya. Pada suatu malam Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya anak-anak. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Nah, anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Nah, dengan tersenyum anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak, kata ibunya. Jangan Bu, gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati, katanya. Bagaimana mungkin Khalifah Umar itu tahu, kata ibu itu. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita, kata ibunya. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, kata anak itu. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang anak-anak. Nah, keesokan harinya Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya anak-anak. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakan dengan jujur, saya tidak belajar. Nah, apa keuntungan orang yang jujur anak-anak? Allah senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang anak-anak. Nah, kemudian kita berlanjut ke amanah. Nah, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya.
barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Nah, mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya, anak-anak. Slide selanjutnya, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah rajin belajar. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua kita. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Dan yang keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah kita, anak-anak. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita pelajaran berikutnya yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Nah, ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita, anak-anak. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah, anak-anak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, itu tadi surat Al-Luqman ya. Kemudian beberapa contoh sikap anak yang menghormati dan patuh kepada orang tua, yaitu yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya, anak-anak. Kemudian, contoh sikap anak yang menghormati dan patuh kepada guru. Yang pertama, saat guru menasehati, mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihatnya. Kemudian yang kedua, saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun, suara tidak boleh terlalu keras. Dan yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Nah, itu ya anak-anak ya. Kemudian kita berlanjut berikutnya, yaitu santun dan menghargai teman, anak-anak. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong, anak-anak. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain, anak-anak. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Nah, kemudian contoh berbuat baik dengan teman, anak-anak. Yang pertama, saling membantu serta mengasihi. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan teman, anak-anak. Yang ketiga, bertenggang rasa. Dan yang keempat adalah saling mengingatkan. Jika teman kita ada yang bersalah, kita harus mengingatkan, anak-anak ya. Nah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Hal-hal yang tidak boleh, masih ada satu lagi hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan teman. Yang pertama, mencela, menghina, mengejek teman. Yang kedua, menyakiti dengan kata-kata kasar. Yang ketiga, membiarkan teman menderita. Itu tidak boleh ya anak-anak ya. Yang keempat, memamerkan mainan kita yang baru. Itu juga tidak boleh. Yang kelima, bermusuhan dan saling merendahkan. Nah, mungkin sudah cukup ya anak-anak ya. Sekian video hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anakku semuanya jangan lupa ya, selalu sholat 5 waktu, mendoakan kedua orang tua, selalu membaca Al-Quran, dan jangan terus-terusan bermain HP ya. Sekian dari Bu Meta, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.